Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv 3 Februari 2022. Di mana pada episode sore ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di sini Kinanti merasa sangat kesal sekali nih guys, karena Tuan Muda Abimana menganggap kalau dirinya saat ini sudah gila. Padahal di sini Kinanti benar-benar yakin kalau Nayaka yang ia lihat bersama dengan pemulung itu adalah anaknya nah guys ya. Dan Kinanti pun membatin di dalam dirinya, harus bagaimana lagi saya meyakinkan kepada orang-orang kalau Nayaka itu masih hidup. Saya tidak gila, kata Kinanti ini sambil menangis di dalam kamar. Karena setelah ia menjelaskan kepada Eyang Marta, Tuan Muda Abimana dan juga yang lainnya, mereka ini tidak ada yang percaya kalau Nayaka itu masih hidup. Padahal di sini Kinanti merasa sangat yakin sekali kalau Nayaka itu masih hidup ya guys ya. Nah guys, di sini yang selanjutnya juga di sini. Rupanya Anita ular kadut yang mengalami stroke karena perbuatan jahatnya yang ia perbuat selama ini. Inilah yang dikatakan ia yang menanam dan ia pula yang menuai. Akhirnya Kinanti ikut juga mengantarkan Anita ini ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dimana saat itu Bijumi ketika melihat Anita ini yang tergeletak jatuh dan mulutnya agak monyong-monyong itu, Bijumi pun langsung berlarian meminta pertolongan. Akhirnya Anita ular kadut pun ini dilarikan ke rumah sakit. Dokter pun memvonis kalau Anita ular kadut ini mengalami stroke yang berat. Nah guys, rasakan Anita kamu atas segala kejahatan yang telah kamu perbuat selama ini. Sementara itu, sebelum berangkat ke rumah sakit, Tuan Muda Abimana ini mengutarakan isi hatinya ini kepada David sebagai sahabat dan juga sebagai bawahannya. Di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada David kalau saat ini Kinanti benar-benar sudah hilang ingatan dan hilang akal. Tuan Muda Abimana merasa sangat khawatir akan keadaan Kinanti saat ini, di mana si Kinanti ini, kata Tuan Muda Abimana kepada David, selalu berhalunasi dan berpikiran kalau Nayaka itu sudah hidup kembali. Padahal sudah jelas-jelas waktu itu terjadi kebakaran yang sangat hebat, di mana terjadinya ledakan besar. Tidak mungkin Nayaka hidup, kata Tuan Muda Abimana ini kepada David. David pun mendengarkan perkataan Tuan Muda Abimana. Di sini David merasa sangat prihatin atas rumah tangganya Tuan Muda Abimana saat ini, di mana mereka telah kehilangan putra pertama mereka. Padahal Tuan Muda Abimana selama ini selalu menantikan buah hati dan buah cintanya bersama dengan Kinanti. Akan tetapi saat ini buah cintanya Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini telah meninggal. Namun itu adalah anggapan dari Tuan Muda Abimana saja. Nah guys, rupanya di sini juga terjadi insiden yang sangat mengerikan. Ketika Raditya yang akan menemui Dinda ini untuk menikahinya, di mana ia sebelumnya ingin meminjam uang kepada Tuan Muda Abimana untuk menikahi Dinda. Ketika saat itu ia akan menemui Dinda dan di perjalanan rupanya Raditya ini mengalami kecelakaan ya guys ya, sehingga mobilnya Raditya itu menabrak pohon. Nah, apakah Radit juga saat ini tengah menuai hasil dari segala perbuatan jahatnya, sehingga Raditya pun mengalami kecelakaan hebat, mobilnya menabrak pohon besar sehingga Raditya pun harus dilarikan ke rumah sakit nih guys. Benar-benar pada episode kali ini agak membuat kita semua menjadi lega dan menjadi
menjadi tertawa karena semua yang perbuatan jahat itu semuanya saat ini tengah mendapatkan karma-karmanya nih guys. Mimin juga ingin menyaksikan sebentar lagi si Amanda ular kadut juga akan mendapatkan karma atas segala kejahatannya. Kita tunggu saja ya guys ya, karena semua kejahatan itu pastinya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tidak mungkin kejahatan itu selalu akan menang. Pasti suatu saat nanti akan terbalas juga. Dimana seperti saat ini Kinanti yang selalu menderita dan merasakan sakit hati yang begitu mendalam karena kehilangan putra kesayangannya. Padahal Kinanti juga sama seperti Tuan Muda Abimana sangat menanti-nantikan buah cintanya bersama dengan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi insiden kebakaran tersebut membuat semuanya menjadi kacau balau. Nah guys, akhirnya Mimin pun kembali pamit undur diri. Namun sebelum Mimin pamit, jangan lupa nih guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan Mimin juga mohon dukungan dan doa dari kalian semua supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan sinetronnya diperpanjang agar kita semua dapat menyaksikannya bersama-sama lebih lama lagi. Akhirnya Mimin pun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.